Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Buda Mariani, NIM 1801149 dari kelas 6A Manajemen Reguler Suri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai materi perpajakan, yaitu pajak penghasilan. Arti pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan atau atas hasil yang terima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya. Dasar hukum yang mengatur pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan per 1 Januari tahun 2001. Undang-undang tersebut merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur terpisah sebagaimana telah diuraikan di atas. Selanjutnya, objek pajak penghasilan. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang PPH Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, disebutkan tentang apa saja yang menjadi objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan ini bisa berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berikut adalah objek PPH yang termasuk dalam Undang-Undang Pajak. Yang pertama ada penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Yang kedua ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga laba usaha. Yang keempat ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang kelima ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengambilan utang. Yang ketujuh ada dividen dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10. Yaitu penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang 11 itu keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pembebasan utang oleh pihak berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang. Yang ke-12 ada keuntungan selisih kurs mata uang asing. Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilaksanakan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ada selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Ada premi asuransi termasuk premi reasuransi. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak.
ada imbalan bunga, dan yang terakhir yaitu surplus Bank Indonesia. Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek pajak penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia. Subjek pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas objek pajak berupa penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak merupakan pihak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Subjek pajak terdiri dari beberapa subjek. Yang pertama ada orang pribadi. Yang kedua, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sesuai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Yang ketiga, badan merupakan sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan, baik yang merupakan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Yang keempat, bentuk usaha tetap atau BUT ialah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia dapat berupa 1. Tempat kedudukan manajemen, 2. Cabang perusahaan, 3. Kantor perwakilan, selanjutnya gedung kantor, ada pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi. Yang terakhir ada perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan. Jenis pajak penghasilan. Jenis pajak penghasilan ada bermacam-macam. Berikut ini jenis pajak penghasilan yang banyak bersinggungan dengan wajib pajak. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang harus dibayarkan subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Kewajiban pajak pada pajak penghasilan melekat pada wajib pajak atau subjek pajak bersangkutan sehingga tidak dapat diwakilkan. Berdasarkan bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, kewajiban membayar pajak penghasilan dapat pula dikenakan untuk penghasilan yang diperoleh pada tengah atau akhir tahun selama ia diterima dalam tahun pajak tersebut. Pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 adalah pungutan yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Wajib pajak PPh 23 akan dipotong sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah atau penghargaan atau bonus, atau dipotong sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan sehubungan dengan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran berupa angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak yang penghasilan terutang menurut SPT tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang tidak boleh dikreditkan. Pajak penghasilan pasal 26. Jenis pajak penghasilan ini dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia
yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Berikut ini jenis penghasilan yang dikenai PPh pasal 26, yaitu ada dividen, bunga, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti atau sewa, penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan, kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi swab dan transaksi lindung lainnya. Terus besaran potongan pajak jenis pajak penghasilan ini yaitu sebesar 20%. Pajak penghasilan pasal 29. PPh pasal 29 adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi dan atau wajib pajak badan sebagai akibat PPh terutang dalam SPT tahunan PPh lebih besar daripada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain dan sudah disetor sendiri. Wajib pajak harus melunasi kekurangan pembayaran pajak terutang sebelum SPT PPh yang baru atau tahun berjalannya disampaikan. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan yang bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah investasi atau simpanan seperti bunga deposito, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi-transaksi lainnya yang menguntungkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah suatu jumlah atau nilai yang ditetapkan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Secara sederhana, pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan DPP tersebut dengan tarif pajak yang berlaku. Di dunia yang dikenal hingga saat ini dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu penghasilan dan bisnis, konsumsi, dan kekayaan. Yang selanjutnya pada masing-masing kategori tersebut dikenakan jenis pajak tertentu. Yang pertama, kategori penghasilan dan bisnis dikenakan pajak untuk jenis pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan badan hukum, pajak pertambahan nilai, pajak pemotongan, dan pajak premi perusahaan asuransi, dan pajak lisensi. Kategori konsumsi dikenakan jenis pajak yaitu pajak penjualan, pajak honorarium, pajak bahan bakar minyak, pajak minuman beralkohol, pajak produk tembakau, pajak hotel, pajak restoran, pajak percakapan telepon, dan pajak perjudian. Kategori kekayaan terdiri dari jenis pajak bangunan, pajak bumi, pajak warisan, dan pajak hibah. Yang terakhir, materi selanjutnya yaitu kompensasi kerugian. Dalam dunia usaha, keuntungan dan kerugian adalah dua hal yang biasa terjadi. Ada kalanya sebuah usaha mengalami keuntungan dan ada kalanya juga sebuah usaha mengalami kerugian. Dalam konteks pajak penghasilan, keuntungan yang diperoleh adalah objek pajak penghasilan. Sebaliknya, kalau terjadi kerugian, maka wajib pajak tidak akan terkena pajak penghasilan. Bahkan, kerugian yang didapatkan dalam 1 tahun pajak dapat digunakan untuk menutupi keuntungan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga pada tahun-tahun tersebut pajak penghasilannya menjadi lebih kecil atau tidak terutang sama sekali. Nah, proses membawa kerugian dalam 1 tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya ini dinamakan sebagai kompensasi kerugian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pengertian dan ketentuan kompensasi kerugian fiskal adalah sebagai berikut. 1. Kerugian fiskal adalah kerugian fiskal berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan Direktur Jenderal Pajak serta kerugian fiskal berdasarkan SPT tahunan PPh wajib pajak atau self assessment dalam hal tidak ada atau belum diterbitkannya ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.
Yang kedua, kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal atau SPT tahunan dilaporkan nihil atau lebih bayar tetapi ada kerugian fiskal. Yang ketiga, kerugian fiskal terjadi karena penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang diperoleh menurut ketentuan fiskal, hasilnya mengalami kerugian. Yang keempat, kerugian fiskal tersebut dikompensasikan dengan laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Yang kelima, itu ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal mulai berlaku tahun 2009, sedangkan untuk tahun pajak sebelumnya berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Yang keenam, apabila kemudian ternyata berdasarkan ketetapan pajak hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah kerugian fiskal yang berbeda dari kerugian menurut SPT tahunan PPh atau hasil pemeriksaan menjadi tidak rugi, kompensasi kerugian fiskal menurut SPT tahunan PPh tersebut harus segera dibetulkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembetulan SPT sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Baik, kesimpulannya yaitu pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun pajak. Adapun objek pajak penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Sedangkan subjek pajak merupakan pihak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Jenis-jenis pajak penghasilan antara lain pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan pasal 26, pajak penghasilan pasal 29, dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Dalam dasar pengenaan pajak adalah suatu jumlah atau nilai yang ditetapkan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dalam konteks pajak penghasilan, keuntungan yang diperoleh adalah objek pajak penghasilan. Sebaliknya, kalau terjadi kerugian, maka wajib pajak tidak akan terkena pajak penghasilan. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.